Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di acara The Asian College of Neuropsychopharmacology tahun 2019. Dan pada kesempatan kali ini saya juga mempresentasikan tentang kegunaan vitamin D untuk terapi adjuvan atau terapi tambahan pada pasien depresi. Nah, apa yang membuat saya memberikan presentasi ini? Karena kalau kita melihat memang belakangan ini banyak sekali penelitian-penelitian dan juga banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan vitamin D untuk berbagai macam masalah kesehatan medis. Misalnya dulu kita kenal banyak digunakan untuk kesehatan tulang, kemudian juga dikaitkan dengan berbagai macam penyakit kronis seperti diabetes, ada juga multiple sclerosis, dan juga saat ini ada kecenderungan untuk penggunaan obat antidepresan ditambah dengan vitamin D untuk meningkatkan perbaikan pada pasien-pasien yang mengalami depresi. Nah, sebenarnya ini terkait dengan tahun 2017 kemarin di American Psychiatric Association meeting ada rekomendasi penggunaan vitamin D, dosisnya sekitar 2000 unit untuk pasien-pasien depresi dan ternyata hasilnya mengalami perbaikan. Namun kalau kita melihat lebih jauh lagi di berbagai macam literatur yang ada di dalam dunia medis yang berkaitan dengan vitamin D, salah satu yang paling penting adalah bahwa belum adanya suatu kejelasan tentang apakah depresi menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin D atau vitamin D sendiri yang menyebabkan terjadinya depresi. Jadi kausalitas tersebut belum secara clear atau jelas tergambar di dalam penelitian-penelitian yang ada. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut ada salah satu penelitian dari Egyptian Journal itu dikatakan bahwa meta-analisis pada 11 studi dikatakan bahwa vitamin D ini punya kecenderungan untuk sebagai faktor proteksi dari terjadinya depresi. Dan banyak juga dikaitkan dengan penggunaan vitamin D itu bisa memperbaiki gejala-gejala depresi. Studi lainnya mengatakan adanya hubungan bahwa ketika orang dikarenakan kondisi vitamin D di dalam tubuhnya itu rendah, maka kecenderungannya akan lebih mudah mengalami depresi. Penelitian yang lain mengatakan bahwa kalau misalnya pasien itu mengalami post-stroke depression atau depresi pasca stroke, maka lebih sering terjadi pada orang-orang yang kekurangan vitamin D. Dan suplementasi ini ternyata banyak memberikan gambaran yang baik sekali untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan depresi dan juga defisiensi vitamin D. Namun demikian, memang secara jelas ya belum ada rekomendasi bahwa vitamin D ini bisa memperbaiki depresi ya. Karena kita tahu sendiri bahwa depresi merupakan suatu kondisi yang multifaktorial dan tentunya tidak hanya dari sisi vitamin D tetapi juga dari sisi-sisi yang lainnya. Walaupun kita tahu bahwa vitamin D ini mempunyai koneksi atau hubungan dengan serotonin karena dia mempunyai cara untuk meningkatkan produksi dari serotonin sebagai enhancer dan juga berkaitan dengan ion kalsium, di mana kalau ion kalsiumnya terlalu tinggi maka kebanyakan akan kecenderungan mengalami gejala-gejala depresi. Jadi berapa dosis yang disarankan untuk pasien yang mengalami depresi kalau memang mau diterapi dengan penggunaan vitamin D? Yang paling penting kita harus periksa dulu kadar vitamin D-nya, biasanya DOH25 yang biasanya ditemukan di berbagai lab klinik. Dan kalau misalnya ada beberapa literatur mengatakan di bawah 30, ada yang di bawah 20, tapi biasanya akan ditreat kalau sudah di bawah 20. Ya ditreat kemudian diberikan vitamin D suplementasi. Nah, selain itu juga ada makanan-makanan tertentu yang sebenarnya memiliki sumber vitamin D yang cukup tinggi seperti telur ya, terutama adalah telur kuningnya, kemudian juga yogurt, milk, susu ya, daging, terutama ikan salmon. Ya, makanya mengapa salmon minyak ikan ya itu juga banyak sekali mengandung vitamin D. Ya, kemudian juga
Jangan lupa untuk keju juga ya, ini salah satu, dan sinar matahari. Nah, namun kita tahu bahwa walaupun Indonesia ini termasuk di dalam lingkaran khatulistiwa gitu, tetapi kenapa vitamin D-nya juga banyak mengalami kekurangan. Ya, hal ini mungkin dikarenakan di antara kita tuh sudah mulai jarang yang berjemur ya, atau terkena sinar matahari di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sedangkan vitamin D itu akan bisa masuk ya, istilahnya aktif di dalam tubuh kita kalau misalnya kita tuh sampai ada sedikit sunburn ya. Jadi kalau cuma sebentar doang, kemudian juga pakai sunscreen, itu tentunya tidak akan baik untuk penyerapan dari vitamin D itu sendiri. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman menggunakan vitamin D, silakan. Biasanya di luaran ada kemasan yang sekitar 1000 unit, international unit, itu boleh diberikan kalau memang kurang dari 20 ya. Ada beberapa dokter mengatakan boleh kalau kurang dari 30 pun juga mulai menggunakan. Dan tentunya ini juga sangat baik juga untuk kesehatan tulang, selain juga untuk faktor yang berkaitan dengan depresi kalau memang itu terbukti, dan ternyata memang ada beberapa kaitan studi dengan hal ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan kali ini bermanfaat tentunya. Silakan subscribe dan like video YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, untuk mendapatkan video-video terbaru setiap minggunya. Jangan lupa untuk tetap sehat jiwa dan raga. Salam sehat jiwa. Bye-bye.